Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan kaji bersama salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat luar biasa, yaitu hadis tentang penciptaan manusia. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu al-malak فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis luar biasa, diriwayatkan dari salah satu seorang sahabat yang sangat luar biasa. Beliau juga adalah Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki fisik yang tidak sama dengan yang lain. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orangnya tingginya kurang lebih 1 dhira'. 1 dhira' ini berapa ya? Kira-kira 1 meter lah tinggi beliau. Jadi sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, jika sahabat yang lain duduk, ngaji bersama Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini berdiri, maka tingginya sama. Beliau berdiri, sahabat yang lain duduk, tingginya sama, makanya sekitar segini tingginya ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Cuma beliau memiliki semangat yang luar biasa. Beliau memiliki kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini selalu jika Rasulullah berjalan, beliau berjalan di depan Rasulullah SAW sambil membawa tongkat. Beliau yang selalu membawa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini tidaklah memegang sandal Rasulullah, melainkan beliau punya wudu. Salah satu ta'zim, salah satu penghormatan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu membawa sandal Rasulullah ke sana kemari adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saking kecilnya beliau, pernah suatu ketika beliau ini naik pohon kurang lebih ya, anggaplah kalau sekarang naik pohon kurma kalau nggak salah ya. Beliau naik pohon sehingga tersingkaplah betis beliau. Betis beliau yang sangat kecil, beliau ini tingginya 1 dhira' ya, kira-kira 1 meter lah tingginya. Beliau terbuka betisnya sehingga sahabat menertawakan beliau. Sahabat menertawakan beliau karena betis yang sangat kecil. Ditertawakan oleh sahabat yang lain, dan ini didengar oleh Rasulullah SAW sehingga Rasulullah marah dan beliau menyatakan satu betisnya Ibnu Mas'ud itu kelak di akhirat jauh, di mizan jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Sehingga sahabat yang lain terdiam, sahabat yang lain malu. Ini satu betisnya Ibnu Mas'ud, beratnya lebih berat daripada gunung Uhud. Ini luar biasa. Jadi di dalam agama ini kita tidak melihat fisik, kita tidak dianjurkan menilai seseorang ini tidak melihat dari fisiknya, tapi kita melihat dari hatinya. Sebagaimana Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, beliau seorang yang cebol, katakan yang kecil, luar biasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala beliau adalah manusia yang agung. Beliau adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau masuk Islam ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ya, suatu saat di tahun ke-6 kalau nggak salah ya. Ke-6 kalau nggak salah. Beliau orang ke-6 ya, karena orang ke-6 di dalam Islam yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan
bertemu dengan beliau. Beliau ini salah satu pengembala kambing, Ruwai al-Ghanam. Beliau dijuluki oleh musuhnya Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, menjuluki beliau sebagai Ruwai al-Ghanam, si pengembala kambing yang kecil, ya. Kemudian ketika beliau mengembala kambing, Rasulullah lewat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, "Ya ghulam, hal indaka min labanin tusqina?" Apakah wahai anak, apakah kamu ada susu yang bisa kami minum dari susu kambing kalian ini? "Iya, ada," kata beliau. "Cuma saya ini mu'taman," katanya. "Saya ini bukan kambing saya ini hanya seorang pengembala saja. Ini miliknya siapa namanya? Uqbah ibn Abi Mu'aid, ya. Tuannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah Uqbah bin Abi Mu'aid." Kemudian ketika itu Rasulullah menanyakan, "Apakah ada di antara kambingmu yang belum pernah melahirkan atau kambing yang masih perawan?" "Ada, kambing yang masih mana? Saya ingin melihat kambing yang masih perawan tersebut." Kambing ini kalau masih perawan atau masih belum pernah punya anak, otomatis tidak akan pernah keluar air susunya, ya. Tidak pernah keluar air susunya. Ketika dipegang oleh Rasulullah SAW, dipegang susu daripada kambing tersebut sehingga menjadi membesar sehingga penuh dengan susu. Kemudian diperah susu tersebut sehingga Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminum susu tersebut. Setelah diminum oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyatakan kepada susu kambing tersebut, "Ikhlis," kata Rasulullah, "mengecillah kamu, kembalilah kamu seperti semula." Sehingga susu kambing yang tadinya membesar, yang penuh dengan air susu itu kembali kempes, kembali seperti semula. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ketika melihat kejadian ini, beliau seraya langsung masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan beliau ini walaupun kecil orangnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kecil orangnya, namun pemberani. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat berani. Ketika turun kepada Rasulullah SAW, ketika turun surat Ar-Rahman, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yaqra'uha ala Quraisy." Ketika surat Ar-Rahman ini turun, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Siapa yang akan membacakan surat ini di hadapan orang-orang Quraisy?" Langsung Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berdiri, "Saya ya Rasulullah, saya yang akan membacakannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy." Langsung Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pergi ke tempat nongkrongnya orang Quraisy, langsung pergi ke depan Ka'bah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seraya membacakan surat Ar-Rahman. Ketika itu Abu Jahal datang, langsung menempeleng Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ditempeleng oleh Abu Jahal sehingga robek telinganya, ya. Ditempeleng sampai robek telinganya. Memang anak kecil tinggi 1 dhira', ditempeleng oleh orang yang sangat besar, gagah, Abu Jahal, sehingga telinganya robek. Kemudian datanglah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seraya menangis kepada Rasulullah SAW. Kemudian dipeluk oleh Rasulullah SAW. Ketika itu malaikat Jibril turun, ya. Sambil malaikat Jibril turun di hadapan Rasulullah, melihat Abdullah bin Mas'ud nangis, malaikat Jibril tersenyum, ya. Malaikat Jibril tersenyum ketika melihat Abdullah bin Mas'ud ini menangis. Rasulullah langsung menegur malaikat Jibril, "Ya Jibril, kamu tertawa sedangkan Ibnu Mas'ud menangis." Apa kata malaikat Jibril? "Iya ya Rasulullah, saya tertawa dan panjenengan ya Rasulullah nanti pasti akan tahu bagaimana, apa sebabnya saya tertawa ya Rasulullah. Nanti sampean akan tahu ya Rasulullah apa penyebabnya, apa yang menyebabkan saya ini tertawa atas apa yang menimpa Abdullah bin Mas'ud." Dan benar terjadi. Benar adanya di perang Badar ketika Abu Jahal ini terkapar di perang Badar, Abu Jahal dilukai oleh 2 anak pemuda yang sangat luar biasa, Mu'adz dan Mu'awidh ibnai Afra. Dua-duanya ini melumpuhkan Abu Jahal. Kemudian ketika itu Abdullah bin Mas'ud menemukan Abu Jahal dalam keadaan terkapar, sehingga beliau naik ke dada Abu Jahal, kemudian dipotong leher Abu Jahal, sehingga beliau juga merobek telinganya. Telinga Abu Jahal dirobek oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian kepalanya dipenggal oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apa kata malaikat Jibril? Ketika itu malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, dan malaikat Jibril mengatakan, "Wa Jibril baina yadayhi yadhhab."
Malaikat Jibril tertawa di sisi Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Mas'ud membawa kepalanya Abu Jahal. Beliau mengatakan, al-udhun bil-udhun war-ra's ziyadah, kata beliau. Ya Rasulullah, lihatlah ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud membalas, ya. Dulu dia dirobek telinganya oleh Abu Jahal, sekarang dia merobek telinganya Abu Jahal dan kepalanya dipenggal. Itu tambahannya, ya, itu tambahan. Oleh karena itu, inilah salah satu keberanian daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Walaupun dia fisiknya kurang, tapi dia memiliki semangat yang lebih. Beliau memiliki semangat juang yang luar biasa, ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Hadits ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika kata beliau, qala haddatsana Rasulullah SAW. Saya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah yang cerita, kemudian beliau menambahkan lagi, wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah ini adalah orang yang dapat dipercaya. Apa kata beliau? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian semuanya ini dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya itu 4 hari masih berupa nutfah. 4 hari berupa air mani. Jadi air mani ini selama 40 hari, air mani laki-laki dan air mani perempuan ini tidak campur jadi satu. Jadi berdampingan selama 40 hari berupa mani. Kemudian yakunu alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari baru air mani ini nyampur antara laki-laki dan perempuan dan sel telurnya nyampur jadi satu sehingga menjadi alaqah, segumpal darah. Dan di sini segumpal darah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah. Sehingga tanah itu dicampurkan ya seperti adonan gitu mungkin ya. Dicampurkan tanah itu dengan gumpalan darah tersebut sehingga tanah yang diambil oleh malaikat ini adalah tanah di mana tempat orang ini nanti kelak dikubur. Jadi tergantung malaikat. Kalau malaikat itu ngambilnya tanah kita di tanah Arab, maka kita pasti akan mati dan akan dikuburkan di tanah Arab tersebut. Jadi kita kalau malaikat ini dulunya ngambilnya di tanah di Jakarta, ya kita akan mati di Jakarta dan akan dikubur di tanah itu. Tidak mungkin meleset. Jadi itu berupa alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari, 40 hari tambah 40 hari menjadi segumpal darah, berarti 80 hari. Kemudian tambah 40 hari lagi. Sekitar 120 hari berubah menjadi segumpal daging. Dan di sini Allah sudah menggambar. Di situ Allah sudah membuat mata, telinga, mulut, tangan, jari-jari semua sudah dibentuk oleh Allah ketika dia berusia 120 hari atau 4 bulan, ya, kurang lebih 4 bulan. Tsumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat, kemudian ditiuplah roh di situ. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ketika itu Allah perintahkan juga untuk mencatat 4 hal untuk manusia ini, sang penciptaan manusia ini. Apa itu? Bikatbi rizqihi. Allah tentukan di situ rezekinya. Jadi kalau rezekinya orang ini belum habis, maka dia nggak akan mati. Sudah dicatat semua rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dia di dalam kandungan ibunya. Kalau rezekinya orang ini umpamanya mulai dari lahir sampai mati dia 100 triliun, maka rezekinya 100 triliun. Kalau 100 triliun jatah dia ini sudah habis, dia mati dia. Jadi rezeki sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat juga ajalnya, wa ajalihi. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Dicatat juga ajalnya orang ini. Kapan dia mati? Di mana dia mati, sudah ada semua catatannya. Wa amalihi, dan juga perbuatan orang ini tersebut juga sama dicatat oleh Allah. Wa syaqiyyun am sa'id, dan orang ini termasuk orang yang celaka ataupun orang yang bahagia sudah dicatat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tercatat dalam keadaan sa'id, suada, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.